Sebagai ajang promosi ide dan gagasan, calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin gencar berbicara di depan publik. Jokowi kerap berpidato dengan analogi film. Nah, sementara pidato Prabowo mengimitasi slogan kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Retorika calon presiden manakah yang greget dan berhasil memikat hati masyarakat? Saya Nini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya. Perhelatan pemilu 2019 kian dekat dalam hitungan bulan ke depan. Seluruh mesin partai, koalisi, dan tim sukses saling beradu strategi untuk mengedepankan dan memperkenalkan calon presiden dan wakilnya. Beragam cara paling kreatif ditonjolkan masing-masing capres dalam menarik perhatian masyarakat. Mulai dari cara pop culture hingga menirukan slogan Presiden Negara Adidaya. Yang belakangan ini viral di masyarakat adalah sinematisasi pidato calon presiden nomor urut 1 di setiap kesempatan. Mulai dari tokoh fiksi Thanos, dalam serial Marvel The Avengers hingga pertempuran menduduki Iron Throne dalam serial Game of Thrones menjadi imajinasinya untuk menggambarkan keadaan dunia saat ini. Akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Tak hanya di calon presiden nomor urut 1, calon presiden nomor urut 2 juga ikut memantik kontroversi dengan menirukan slogan dari Trump selaku Presiden Amerika Serikat yang berbunyi Make America Great Again. Indonesia first. Make Indonesia great again. Sontak, statementnya memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Masih ada 6 bulan tersisa hingga akhirnya pemilu 2019 dihelat. Dan siapakah yang akan menjadi Avengers untuk membuat Indonesia great again dan menduduki singgasana tertinggi Iron Throne? Sudah hadir bersama kami sebagai narasumber, influencer, dan juru bicara tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baik dari Joko Widodo maupun dan Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandi Uno. Yang pertama dari nomor urut 1 dulu sesuai dengan nomor capresnya, ada Kang Aceh Hasan Syadzili. Selamat malam Mbak Andini. Malam, selamat Assalamualaikum. datang kembali di Q&A. Ada Profesor Hendrawan Supratikno. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang di Q&A. Dan juga yang baru di Q&A, Mbak Dini Purwono. Prof. Hendrawan dan Mbak Dini adalah juru bicara dari tim kampanye. Prof. Hendrawan justru influencer, namanya Kang Aceh dan Mbak Dini yang juru bicara. Sementara dari juru kampanye nasional pasangan Capres, Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Yang pertama ada Mas Edi Suparno. Selamat malam. Miftah Sabri, selamat datang di Q&A. Assalamualaikum teman lama. Dan last but not least ada Bang Johnson Sitindaun. Selamat malam Mbak Andi. Terima kasih teman-teman. Dan seperti biasa kita selalu punya panelis di Q&A. Yang pertama ada Kang Maman Suherman, seorang penulis. Pangeran Siahaan, presenter dan juga penulis. Dan budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Mbak Dini, kita berdua aja nih yang perempuan di sini, tapi mudah-mudahan bisa mewakili suara perempuan ya di sini ya, khususnya dari Mbak Dini. Kita bahas tadi kalau kita lihat ada soal Game of Thrones dan juga Make Indonesia Great Again. Kalau dari konteksnya Game of Thrones itu dikatakan ada perang dagang di mana sekarang ini nih dunia tuh sedang egois gitu, tidak mau mikirin tentang kerjasama global. Makanya Jokowi waktu pada saat IMF World Bank Annual Meeting di Bali mengutarakan kita perlu kerjasama global itu. Sementara kalau dari Pak Prabowo, kita dengar retorika yang sama kalau kita dengar waktu Trump kampanye 2016. America first, dikatakan Indonesia first dan make Indonesia great again. Silakan panelis, apakah betul Indonesia ini saat ini nggak baik sehingga harus dibuat lebih baik lagi? Pangeran. Halo, selamat malam Bapak-Bapak dan Mbak. Saya mau nanya gini sebenarnya, yang pertama saya mau bertanya kepada timnya Jokowi dan Amin. Saya ingin bertanya, pada saat bikin pidato yang memang menyinggung pop culture ya, ngomong Game of Thrones, ngomong soal film, itu sebenarnya yang mau disasar tuh, yang mau diusik siapa sih di situ? Yang pengen disinggung siapa sih? Apakah masyarakat semuanya atau kelompok tertentu? Karena saya nanya ke driver saya gitu ya, saya nanya, Pak, tau Game of Thrones nggak Pak? Enggak. Tau Thanos nggak Pak? Enggak. Jadi sebenarnya yang ingin disasar tuh siapa sih? Pada saat Pak Presiden ngomong hal seperti itu. Dan yang kedua, kepada tim Prabowo Sandi saya ingin bertanya,
waktu bilang make Indonesia great again tuh sebenarnya merujuk ke fase yang kapan ya? Ke tahun berapa gitu yang dirujuk? Pada waktu kita mau bilang make Indonesia great again. Karena again kan berarti lagi kan? Berarti sudah pernah dulu. Nah itu pada saat kapan sebenarnya yang direferensikan? Makasih. Silakan yang mau mewakili untuk menjawab. Siapa? Silakan. Ya, Dari kubu. pertama harus kita lihat bahwa konteksnya ketika Pak Jokowi bicara di depan para pimpinan Bank Dunia, IMF, dan para menteri-menteri keuangan sedunia, itu beliau ingin menggambarkan tentang bagaimana situasi global saat ini. Ada persaingan global, ada perang dagang, ada kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk saling bersaing, berkompetisi, dan itu harus digambarkan dalam suasana yang mudah sekali untuk dipahami. Dan saya kira film Game of Thrones itu menggambarkan tentang bagaimana persaingan yang luar biasa, yang kalau menang belum tentu akan menghasilkan lebih baik, kalau kalah pun juga belum tentu semua akan mati. Kira-kira begitu. Dan Pak Jokowi ingin mengatakan kepada dunia bahwa kita jangan bersaing, tetapi kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama. Nah, poin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Tentu poinnya adalah beliau sebagai pemimpin dunia, ya, ingin menyampaikan, karena bahasa dan pesan yang disampaikan melalui Game of Thrones, saya kira hampir semua, ya, dari masyarakat dunia, saya kira ini kan film yang sudah. Tapi kalangan mana yang dibidik ketika lagi berpidato soal itu? Tentu dalam konteks itu adalah kalangan para pemimpin-pemimpin dunia yang hadir di jadi situ. nggak spesifik ke kelas pemilih Jadi tertentu. ini hanya ingin menggambarkan bahwa masalah kita sesungguhnya adalah evil winter, gitu ya. Kekuatan di luar sana yang justru bisa mengubah kekuatan global yang kita sendiri kalaupun menang belum tentu kita mengambil keuntungan gitu. Oke. Nah oleh karena itu yang ditekankan adalah pribadi. Yang ditekankan adalah soal kolaborasi dan kerjasama itu. Oke, baik. Nah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu menjadi sangat populer bagi beberapa kalangan, tentu ini menjadi sangat populer begitu. Terutama saya kira bagi kalangan milenial, Game of Thrones itu saya kira anak saya aja yang masih kecil mereka tahu Game of Thrones jadi, itu. Jadi memang ada tujuannya untuk membidik milenial juga dengan ada pidato itu? Iya, saya kira bahwa ada kemudian impact-nya terhadap kelompok milenial, yaitu impact politik. Baik, oke, saya kasih kesempatan untuk dari juru bicara Prabowo Sandi untuk menjawab. Sebenarnya fase kapan sih untuk yang dilihat kejayaan Indonesia kok dibilangnya great again gitu? Saya pikir kalau kita bicara Indonesia great again, dalam periode pasca proklamasi, kita mengalami fase-fase di mana Indonesia itu memang punya keunggulan. Keunggulan baik di bidang ekonomi, ya, keunggulan di bidang sosial politik, ya. Pada saat Pak Harto memimpin, stabilitas terjadi. Politik, stabilitas ekonomi, ya, ada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pada saat Ibu Mega menjadi presiden, itu terjadi fase di mana kita mengalami stabilitas makroekonomi. Pak Gus Dur, mohon maaf saya lupa, tadi Gus Dur, ya, kita mengalami reformasi, mengalami demokrasi yang besar. Itu grade-nya di sana, demokrasi. Pak SBY juga kita lihat pertumbuhan ekonomi begitu pesat di era Pak SBY. Jadi memang setiap fase kepemimpinan seorang presiden itu ada fase di mana kita memiliki keunggulan. Saat ini kita memiliki keunggulan, ya betul, ya, di bidang pembangunan infrastruktur gitu misalnya, ya, kita terlihat jembatannya ada, jalan tolnya ada, pelabuhannya ada. Tetapi di bidang ekonomi, ya, yang justru itu menjadi urat nadi daripada pergerakan negara kita sebagai negara yang ingin masuk ke dalam negara yang G20 tapi naik kelas lagi, kita sudah G20 tapi mau naik kelas lagi, saya pikir kita masih tersendat-sendat di situ. Dan fokus dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam pembicaraannya selama ini, ya, berbicara dengan masyarakat, dengan komunitas, ya, dengan kelompok-kelompok usaha dan lain-lain, itu berfokus pada ekonomi karena memang saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa kita great again di bidang ekonomi. Oke, silakan Kang Maman. Mas Jansen atau Mas Miftah, kaget nggak dengar pernyataannya Mas Edi? Karena jarang-jarang kubu Prabowo memuji Jokowi. Tadi ikut memuji soal keberhasilan di infrastruktur.
Walaupun ada kata tetapi. Silakan. Ayo Gerindra aja silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya nggak kaget ya. Saya orang yang gini, jangan dibilang ini. Gerindra itu besar. Kan partai itu miniatur negara ya. Ada yang posisinya ekstrim pada Pak Jokowi mungkin. Tapi ada juga yang bisa melihat moderat. Saya termasuk orang yang menilai Pak Jokowi membangun infrastruktur saya hormati. Tapi membangun yang eksesif, berlebih-lebihan di situ saya kritik. Misalnya kita harus meminjam ke luar negeri untuk memenuhi ambisi membangun tol yang berlebih-lebihan. Itu kita kritik. Tapi kalau membangun infrastruktur tepat pada waktu pada proporsinya ya kita harus memberikan penghormatan gitu ya. Tapi balik lagi kepada pertanyaan pertama tadi Pangeran. Kita bertanya tuh, anak-anak muda Gerindra itu bertanya kepada Pak Prabowo selesai pidato itu. Ada yang menarik sebenarnya ya dari jawaban beliau gitu. Maksudnya adalah pidato itu disampaikan di forum LDII. Itu out of script, agak berbeda dengan Pak Jokowi yang memang di script dalam sebuah forum internasional. Berarti ada tujuan diplomatik yang dicapai. Nah Pak Prabowo waktu di LDII itu di out of script aja, nyeletuk karena memang Pak Prabowo suka pidatonya di luar script. Nah Pak Prabowo itu dari kecil sampai SMA itu di luar negeri. Dia mimpi itu pakai bahasa Inggris. Kalau saraf refleksnya bekerja, dia pakai bahasa Inggris. Kalau senyum, kalau ketawa, kalau marah, dia lebih nyambung pakai bahasa Inggris. Jadi di alam bawah sadar Pak Prabowo ketika pidato itu keluar ilham. Make America Great Again. Nah yang dia maksudkan di sana adalah Amerika yang bangsa besar sekarang saja merasa dia harus mengembalikan kejayaannya. Karena dia sadar ada masalah-masalah domestik di Amerika yang dia harus berkompetisi. Dengan siapa? Dengan Cina, dengan negara-negara lain. Nah begitu. Jadi maksud Pak Prabowo itu adalah untuk berefleksi ke dalam, kita Amerika yang besar saja merasa dia ada kompetisi global sekarang. Makanya kita juga harus seperti itu gitu. Kita akan bahas soal efek dari Make America Great Again ini sebenarnya ke electoral vote-nya tuh seperti apa begitu dan dampaknya apa kalau Make Indonesia Great Again narasinya ke pemilih kita setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami.